Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel Produktif di Rumah. Video ini merupakan presentasi laporan proyek riset dan wirek semester ganjil 2023-2024 PKBM Generasi Juara. Nah, di sini aku akan membahas proyek dengan tema Wirausaha dan judul proyek Merintis Bisnis Perhotelan di Ajang Pekan Olahraga Nasional, PON ke-16 tahun 2004 Sumatera Selatan. Latar belakang masalah. Pekan Olahraga Nasional disingkat PON adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia. PON diadakan setiap 4 tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Pekan Olahraga Nasional ke-16 tahun 2004 adalah pekan olahraga nasional yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia dari 2 September hingga 14 September 2004. Pelaksanaan PON ke-16 tahun 2004 dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 14 September 2004, diikuti oleh 5.660 orang atlet, 2.830 orang ofisial, 1.000 orang wasit, dan 75 orang technical delegate. Sedangkan Pornancas dimulai tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2004, diikuti 1.000 orang atlet dan ofisial, 68 orang wasit, dan 8 orang technical delegate. Sebagian cabang olahraga PON ke-16 tahun 2004 dilombakan di Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Cabang olahraga tersebut adalah renang dan berkuda. Kota Sekayu pun berbenah diri untuk menyambut PON ini. Bupati Musi Banyuasin saat itu, Bapak Alex Nurdin, membangun fasilitas olahraga berupa kolam renang dan stable berkuda. Sekayu merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Sekayu adalah kota kecil di tepian Sungai Musi dan dapat ditempuh selama 3 jam perjalanan darat dari kota Palembang. Kota Sekayu belum berstatus kota madya, tetapi Sekayu masih berstatus kecamatan yang masih dipimpin oleh camat. Bapak Madani Rohimahullah adalah putra asli Sekayu. Beliau adalah seorang wirausahawan. Beliau menangkap ada peluang bisnis yang bisa dirintis di ajang olahraga berskala nasional itu. Dengan menggunakan sebidang lahan yang sudah dimiliki, dimulailah pembangunan hotel tahap pertama. Hotel tersebut bernama Hotel Randik yang berada di lantai 2 ruko yang sudah lebih dahulu dibangun. Berikut merupakan foto Hotel Randik tahap pertama. Selain Hotel Randik, ada pula Hotel Ranggonang dan Hotel Gambo yang sudah lebih dahulu berdiri di Sekayu. Alhamdulillah, sudah hampir 20 tahun bisnis Hotel Randik ini berjalan dan saat ini pun semakin berkembang. Walaupun mengalami lika-liku bisnis dan persaingan bisnis perhotelan di Sekayu, Bapak Madani tetap optimis dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Alhamdulillah, beliau bisa melalui sampai kemudian bisa mengembangkan hotelnya yang kedua, yang diberi nama Hotel Permata Randik. Tujuan proyek penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka saya bermaksud untuk: pertama, mengetahui apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi pendiri hotel, Bapak Madani, dalam merintis bisnis perhotelan di ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-16 Sumatera Selatan. Kemudian, mengetahui lebih lanjut usaha apa yang dilakukan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis hotel tersebut setelah acara PON berakhir. Dan bagaimana peluang bisnis perhotelan di Sekayu, Sumatera Selatan. Kita jalan-jalan dulu di kota Sekayu. Ini bentar lagi lewat Hotel Omadi ya.
Sekarang kita wawancara dengan manajer Hotel Randik untuk mengetahui lebih banyak mengenai sejarah berdirinya hotel dan bagaimana pengembangan bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan Hotel Randik dibangun? Hotel Randik mulai dibangun akhir tahun 2003. Apa yang melatar belakangi pembangunan Hotel Randik? Tahun 2004 itu Sumatera Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah PON. Beberapa cabang olahraga itu dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi Hotel Randik ini dibangun sebagai salah satu sarana pendukung untuk akomodasi atlet dan official team. Persiapan apa yang dilakukan sebelum pembangunan hotel? Persiapan mungkin sama kayak bangunan lain ya. Ada perizinan, itu izin mendirikan bangunan dan sejenis lah. Berapa lama proses pembangunan Hotel Randik? Randik dibangun secara bertahap. Awal bangunan itu awalnya dari ruko, kemudian berkembang di atas ruko dibangun 12 kamar. Pembangunan tahap pertama untuk kamar itu sekitar 4 bulan. Kendala apa yang dialami selama pembangunan hotel? Tidak ada, karena persyaratan di awal pembangunan sudah lengkap. Jadi ketika proses pembangunan itu berjalan lancar. Apakah ada hotel lainnya di Sekayu yang juga dipersiapkan untuk menyambut PON Sumatera Selatan? Ada Hotel Renggonang, Hotel Wisma Atlet yang sekarang sudah berganti nama menjadi Hotel Gambo. Bagaimana tingkat hunian hotel saat acara PON berlangsung? Apakah sesuai dengan target? Ya, sesuai target. Semua kamar full dipakai oleh atlet dan official team. Setelah acara PON selesai, apa program target Hotel Randik berikutnya di saat itu? Sama kayak usaha lain ya, pengembangan, penambahan kamar dan fasilitas. Hotel Randik telah berdiri hampir 20 tahun sejak acara PON Sumsel 2004. Bahkan saat ini dibangun juga Hotel Permata Randik. Apa yang dilakukan oleh pengelola hotel sehingga bisa membuat Hotel Randik maju dan berkembang? Tetap jaga kualitas, kebersihan, penambahan fasilitas sesuai dengan zamannya, seperti internet. Apa kendala terberat yang dialami dalam menjalankan bisnis perhotelan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada permasalahan yang serius di bisnis perhotelan di Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah, bisnis Hotel Randik bisa dibilang maju dan berkembang. Apa tips sukses dari Bapak Madani, rahimahullah, sebagai pendiri Hotel Randik sampai kemudian Hotel Randik bisa seperti sekarang? Mengikuti pasar mungkin gitu ya. Jadi apa yang dikehendaki oleh tamu, dikehendaki oleh pasar, sebisa mungkin kita ikuti. Baru saja kita simak wawancara dengan manajer hotel, Bapak Hari Ahmadi. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi pendiri hotel, Bapak Madani, dalam merintis bisnis perhotelan di ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-16 Sumatera Selatan. Peluang. Pertama, acara PON menjadi momentum awal bagi Bapak Madani untuk merintis bisnis perhotelan. Kemudian, ada cabang olahraga yang dilombakan di Kota Sekayu, yaitu berkuda dan renang. Maka para atlet dan tim ofisial dari cabang olahraga tersebut tentunya memerlukan tempat untuk menginap. Belum banyaknya penginapan atau hotel yang tersedia di Sekayu pada saat itu. Lanjut, Sekayu adalah jalur yang dilalui untuk distribusi barang menuju wilayah utara atau selatan Pulau Sumatera, sehingga Hotel Randik bisa menjadi tempat transit bagi para distributor tersebut. Dan
booking apps semakin banyak tersedia, sehingga memudahkan customer untuk memesan kamar hotel secara online. Selain itu, dengan adanya booking apps ini, kita bisa memperluas jangkauan pasar. Tantangan pertama, bertambahnya jumlah hotel atau penginapan baru di Sekayu, sehingga bisnis perhotelan ini semakin ramai dan berkembang. Oleh karena itu, Hotel Randik perlu menyiapkan strategi bisnis tertentu agar bisa bersaing dengan hotel lainnya. Lalu, terbatasnya jumlah tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang perhotelan. Dan, Sekayu bukanlah merupakan kota tujuan wisata, sehingga pada musim liburan, tamu hotel cenderung sepi. Sekarang, kita bahas analisa SWOT-nya. Let's go! Mari kita perhatikan tabel di bawah ini. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Strengths, tarif hotel terjangkau, kemudian berada di lokasi yang strategis, lalu dekat dengan pusat pemerintahan, dan tersedia rumah makan yang nyaman dengan hidangan yang lezat. Weaknesses, pendiri hotel tidak memiliki latar belakang perhotelan, dan area parkir hotel yang sempit. Opportunities, pertama, acara PON menjadi momentum awal merintis bisnis. Jumlah hotel masih sedikit saat itu. Hotel Randik bisa menjadi tempat transit bagi para distributor barang di Pulau Sumatera. Selanjutnya, booking apps semakin berkembang, dan pemerintah daerah terus melakukan pengembangan di sektor wisata dan kuliner. Threats, bertambahnya jumlah hotel atau penginapan di Sekayu. Sekayu bukanlah merupakan kota tujuan wisata, sehingga pada musim liburan tamu hotel cenderung sepi. Terbatasnya jumlah tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan di bidang perhotelan. Lalu, apa yang dilakukan untuk melanjutkan dan mengembangkan bisnis perhotelan ini setelah acara PON selesai? Pengelola hotel melakukan pengembangan bisnis dengan cara menambah jumlah kamar, meningkatkan kualitas layanan hotel, menambah fasilitas, dan terus mempelajari kebutuhan pasar. Bagaimana peluang bisnis perhotelan di Sekayu, Sumatera Selatan? Ternyata, industri perhotelan di Sekayu bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya pemain baru bisnis perhotelan di Sekayu. Pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Di antaranya adalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang terhubung sampai ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Musi Banyuasin juga memiliki wilayah perkebunan kelapa sawit yang luas. Pemerintah kabupaten membuat inovasi pengolahan kelapa sawit menjadi bahan bakar biofuel. Hal ini tentunya akan menjadi potensi bisnis yang bisa mendatangkan investor. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga terus mengembangkan tempat tujuan wisata di Sekayu, seperti kawasan terbuka hijau Sekayu Waterfront yang letaknya di pinggiran Sungai Musi. Ada pula Taman Air Serasan Sekate yang lokasinya tepat di hadapan rumah dinas Bupati Musi Banyuasin. Selanjutnya ada Taman Permata, di mana wisatawan dapat melihat berbagai ikon negara terkenal seperti Tugu Monas, kincir angin dari Belanda, piramid, patung Merlion, patung Liberty hingga menara Eiffel ada di taman ini. Dengan adanya berbagai pembenahan kota ini, diharapkan Sekayu bisa menjadi salah satu kota tujuan wisata bagi daerah di sekitarnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang masih terus berjalan diharapkan bisa menjadi hal yang mendukung dalam kegiatan bisnis di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya di Sekayu. Kesimpulan, Bapak Madani rahimahullah adalah seorang wirausahawan yang jeli dalam menangkap peluang bisnis. Supaya bisnis bisa maju dan berkembang, kita perlu mempelajari kebutuhan pasar. Kemudian, dengan melakukan analisa SWOT, kita dapat mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis. Dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan supaya bisnis perhotelan dan pariwisata di Sekayu bisa semakin berkembang. Kemudian, kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis perhotelan untuk menjangkau pasar lebih luas. Bisnis perhotelan di Sekayu menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Saran, memulai suatu usaha tidak harus dengan berhutang. Modal usaha bisa diperoleh dari tabungan pribadi atau menjual aset yang dimiliki. Jika sudah terlanjur berhutang pada bank dengan bunga berlipat, namun ternyata usahanya mandek, maka masalah akan menjadi semakin rumit. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Lalu, bagi para pelaku usaha tetaplah optimis dalam menjalankan usahanya, berusaha dan bertawakal dalam mencari rezeki, berpikir positif dalam menjalankan usaha, menganggap pesaing usaha sebagai mitra yang sama-sama mencari rezeki di bumi Allah ini. Apa yang menjadi rezeki kita pasti tidak akan luput, dan apa yang bukan menjadi rezeki kita pasti tidak akan datang kepada kita. Alhamdulillah, itu tadi penyampaian laporan proyek riset dan wirek untuk semester ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.